Kostumnya lusuh banget, tampilan mukanya serem. Udah gitu, kadang masuk ke gang kecil dan malah bikin anak kecil takut. Kadang bikin macet jalan raya. Belum lagi musik dari speakernya yang bikin kuping kita kadang sakit buat dengerin. Ini aja, atau ada hal lain yang bikin ondel-ondel turun kasta? Video investigasi Aspektainment, ondel-ondel turun kasta, jangan lupa subscribe. Ondel-ondel turun kasta. Kalimat kontroversi ini terpaksa kami utarakan karena setuju atau tidak, kondisi saat ini kebanyakan dari kita hanya melihat boneka besar khas budaya Betawi ini lebih sering ada di jalan dan sebagai alat mencari uang receh. Video investigasi kali ini kami akan mencari keberadaan ondel-ondel yang saat ini turun dari marwah yang sebenarnya. Kita mendatangi pegiat budaya Betawi yang masih eksis hingga saat ini, mencari apa yang menjadi ekspektasi dari para pegiat budaya Betawi terkait ondel-ondel turun kasta. Ya kan, dilema buat para seniman dan masalah. Mengalami pergeseran. Iya, pergeseran muruahnya ke bawahnya. Kenapa? Mereka melihat bahwa mereka ini, para seniman ini belum begitu terakomodir. Ya kan? Sehingga apa? Mereka menganggap lewat budaya ondel-ondel ini gue dapat menghasilkan yang lebih gampang. Lewat jalur hiburannya, ya kan? Gua ngamen, gue bawa, ya kan? Gue joget-joget, padahal dampaknya buat macet, ya kan? Orang nggak begitu menghargai, ada yang suka, ada yang kagak, kan gitu kan? Tapi yang nggak suka ini kan berdampak kan pada muruahnya, kredibilitas dan harga dirinya suatu ondel-ondel itu tersebut. Kalau di sini sekarang anak-anak begini nggak ada yang belajar budaya, taunya ondel-ondel buat ngamen itu. Menanyakan respon masyarakat Betawi terkait fenomena ini dan bagaimana Gen Z melihat budaya ini. Jawabannya ada di video Aspektainment. Peralihan fungsi ondel-ondel yang sebelumnya adalah ikon sakral milik budaya Betawi memiliki fungsi ritual yang kuat, sarana upacara adat untuk menolak bala atau mengusir berbagai hal keburukan, saat ini mengalami pergeseran fungsi. Dengan kekecewaan, Aspektainment mengatakan ondel-ondel saat ini adalah alat ekonomi, sarana mencari uang receh. Ondel-ondel turun kasta. Kenapa ondel-ondel turun kasta? Siapa yang bertanggung jawab akan hal ini? Apakah mereka para pegiat budaya? Apakah pemerintah? Ataukah kita yang kadang menormalisasikan hal ini dengan memberikan uang kepada pengamen ondel-ondel yang ternyata menjadikan keberadaannya eksis karena apresiasi dari recehan yang kita berikan? Ekspektasinya, ondel-ondel adalah tamu kehormatan. Ia lahir di pesta pernikahan adat, di festival besar, di acara resmi yang memuliakan tradisi. Setiap gerakan, setiap tabuhan musik adalah bahasa hormat kepada leluhur. Tapi realitanya, pemandangan itu kini berubah. Ondel-ondel sering kita temui bukan di panggung budaya, melainkan di pinggir-pinggir jalan, di gang sempit, bahkan di lampu merah. Iring-iringannya bukan lagi tanjidor, tapi alat musik dangdut koplo dari speaker kecil yang nyaris pecah. Bukan lagi penjaga kehormatan, ondel-ondel kini dianggap pengamen. Semua demi recehan yang dilempar lewat kaca mobil. Para seniman Betawi menyebut ini bukan sekedar hiburan jalanan. Ini adalah tanda bagaimana sebuah warisan budaya bisa perlahan kehilangan nilainya ketika terjepit oleh tuntutan hidup. Peran daripada yang di bawah, para pegiat apa? Iya, lu jangan selagu-lagu lu, ya kan? Mentang-mentang ondel-ondel ini bisa menghasilkan ekonomi, ya kan, lu tampil dengan gaya bawa dorongan satu, lu nyeker, ya kan, lu bawa orang, ya kan, akhirnya apa, lu jingkrak-jingkrak, lu naik baja, ya kan, lu jalan dari Senen ke selatan, ya kan, ada yang dari Depok ke kota, masuk kampung-kampung cuman unjuk-unjuk gini doang, sehingga apa, muruah budaya itu akan jatuh gara-gara kalian semua. Ekspektasinya, kita melestarikan budaya. Realitanya, kita membiarkan budaya itu layu di jalanan. Pertanyaannya, mau sampai kapan kita melihat ondel-ondel hanya sebagai hiburan murah dan lupa bahwa di balik senyum topengnya tersimpan sejarah yang seharusnya kita jaga.